Hai semua, kembali lagi sama aku Adam Nugraha. Kali ini kita akan mereview film yang baru aja tayang, yaitu Last Night in Soho. Film ini bercerita tentang gadis muda yang memiliki cita-cita sebagai perancang busana dan ia melanjutkan pendidikan kota London. Di tempat tinggal yang ia tinggali di London itu, dia mendapatkan semacam mimpi aneh tentang seorang gadis yang ingin menjadi seorang artis. Dalam mimpi tersebut, Eloise atau tokoh utama kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Sandy, gadis yang ada di mimpi Eloise. Sejak mimpi pertama itulah, Eloise mendapatkan banyak mimpi yang membuat dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sandy ini. Aku suka di bagian awal film ini saat perkenalan dengan karakter Eloise ini cukup menarik karena kita tahu Eloise memiliki sebuah impian di London untuk menjadi seorang perancang busana dan bercerita juga tentang masa lalu keluarganya, dan itu berhasil membuat aku yang menonton merasakan cukup berempati dengan karakter. Dan juga penggambaran karakter di sini khususnya untuk yang karakter utama Eloise, mulai dari yang awalnya polos, anak baik-baik, mulai beradaptasi ke lingkungan yang kadang lingkungan itu nggak sepolos yang kita bayangkan, sampai akhirnya dia merasakan kegilaan yang ada di Soho. Itu bagus banget menurut aku. Realitanya mungkin seperti itu, apalagi kalau kalian yang pernah pergi ke asrama mau belajar agama atau apa, kalau kalian misalnya sekamar kan harus beradaptasi dengan orang-orang baru yang mungkin nggak sekarakter sama kalian, pasti kalian akan cukup relate dengan nanti yang akan dialami Eloise di awal film, dan itu membuat nilai tersendiri untuk film ini karena kita menjadi berempati dan peduli dengan karakternya. Visual yang digambarkan pun sangat bagus, apalagi film ini menggambarkan kota Soho mulai dari awal terang pagi terus mulai ke malam. Itu bagus banget, dimana pas pagi ramai seperti kota biasa, pas malam dipenuhi sama penggunaan lampu neon di sini karena bisa menggambarkan situasi yang dialami karakter. Semisal ada sebuah kepanikan atau ketegangan, nah nanti langsung berubah merah semua itu, satu frame merah semua itu menurut aku memberikan kesan dan menaikkan tensi cukup lumayan, dan itu bagus sih. Penempatan neonnya nggak semata-mata untuk memperindah adegan tersebut, namun bisa mendukung suasana tersebut. Cerita yang dihadirkan di sini juga cukup padat karena film ini hampir 2 jam, dan dari awal hingga akhir kita lumayan banyak cerita yang dimasukkan. Namun justru itu bukan merupakan kelemahan untuk film ini, karena menurut aku film ini berhasil memasukkan semua cerita tersebut menjadi satu benang merah, dan itu nggak membosankan sama sekali sih. Apalagi kalau kalian mungkin pas nonton masih keadaan mood, mungkin agak sedikit capek atau apa, nonton film ini mungkin pasti nggak akan bosan sih, karena dari awal plotnya benar-benar padat, dari awal hingga akhir kita akan mengikuti setiap langkah dan perjalanan dari tokoh kita Eloise. Dan elemen musik di film ini patut diapresiasi karena penggunaan musik-musik kalau nggak salah tahun 60-an ya, itu benar-benar cocok dan menurut aku sangat membangun suasana, dan musiknya enak-enak sumpah. Dari awal hingga akhir langsung aku cari playlistnya di platform musik, itu benar-benar enak banget sih. Sama beberapa lagu juga ada yang dinyanyikan oleh Anya Taylor-Joy yang menyanyikan beberapa lagu juga, dan itu menarik, lumayan terngiang-ngiang sih sama lagunya, enak menurutku. Untuk film ini kan pada klimaksnya akan mengandung sebuah kejutan atau plot twist. Dari awal hingga akhir kita sebenarnya udah dikasih tahu clue-cluenya kalau kita memperhatikan. Jadi buat kalian yang ingin nonton film ini, kalian harus cermati hal-hal yang ada di setiap adegannya karena itu akan memberikan sebuah jawaban untuk di akhir. Pembangunan clue-cluenya cukup kuat karena beberapa clue kita akan notice bahwa itu ada sesuatu di bagian akhirnya. Kalau kita benar-benar memperhatikan, mungkin bisa menebak akhirnya gimana. Dan yang paling pas menurut aku di sini merupakan pemilihan cast-nya. Eloise diberangin oleh Thomasin McKenzie yang sebelumnya aku pernah ngeliat performanya di Old. Di sini juga lebih deep menurut aku actingnya. Terus Anya Taylor-Joy sebagai star dalam film ini udah pas banget. Ada Matt Smith sebagai Jack, itu juga menarik karena ada sesuatu nanti. Kalau kalian nonton pasti kalian agak gitu. Film ini berhasil membuat kita merasakan di posisi Eloise, dimana menurut aku film ini mengambil sudut pandang Eloise. Jadi kita penonton itu ada di pihak karakter itu. Apa yang dia rasakan kita bisa merasakan. Selain itu juga ada sih
karakter Sandy di sini, kita juga akan melihat perkembangan karakternya mulai dari awal hingga akhir. Dan ada satu momen di mana Sandy memiliki sebuah pekerjaan itu cukup melelahkan. Dari segi musik, acting, dan visual tuh melelahkan di waktu itu. Tapi itu bukan kelemahan, tapi malah merupakan poin yang penting. Di titik itu juga kita bisa merasakan apa yang Sandy rasakan. Menurut aku kesedihan yang dialami Sandy, role model si Eloise dalam mimpi itu kurang dalam sedikit lagi. Karena saat kita tahu nasib Sandy gimana, merasa wah udah nih si Sandy, ayo dong sedikit lagi, kita butuh memahami kesedihan dan kesakitan yang dialami Sandy ini. Kurang sedikit menurut aku, kayak screen time sedikit lagi, kita pas tahu nasib Sandy pada akhirnya kita akan lebih deep merasakan, aduh nasibnya kayak gini, lebih interest terhadap karakternya. Di sini juga menurut aku somehow di beberapa part merasa kayak grafik dari volumenya dari nggak terlalu keras sampai kadang too much, berlebihan keras banget sampai aduh gimana gitu. Lumayan mengganggu sih, tapi nggak mengganggu secara keseluruhan. Di adegan dia masuk lorong terus ngelihat ada cafe di Paris, musiknya kenceng banget menurut aku. Bagus sih untuk membuat kita wow, kita ada di dunia mimpi, tapi agak aduh kenceng banget. Pas adegan mabuk di klub juga itu kenceng banget, lumayan menurut aku cukup, kayak merasa tolong kecilin dikit supaya pas di beberapa part ya, nggak semuanya, cuma di beberapa part. Di klimaks film ini kan kita akan dihadirkan dua plot twist yang cukup mencengangkan karena dari awal udah dibangun dengan baik, tapi di final klimaksnya ada satu hal kecil, spoiler ya, ini spoiler. Jadi kita tahu sebenarnya pelakunya itu siapa. Si Eloise ini kan berusaha mencari tahu. Terus pas dia udah ketemu pelakunya, kan dia dibilangin tuh dapat surat, ambil tuh. Terus kita lihat suratnya. Karena kita udah tahu si pelakunya ini memiliki nama samaran. Di surat itu ada nama samarannya pelaku itu. Jadi pada akhirnya si karakter pelaku akan memberitahu sendiri ke Eloise bahwa ini loh gue yang selama ini melakukan hal ini. Tapi gara-gara surat itu udah ngasih clue, mungkin beberapa penonton akan notice kalau setelah adegan itu si pelaku akan mengaku kepada Eloise. Jadi malah menghancurkan surprise di klimaks, karena pas awalnya sebelum klimaks itu nyaris sedikit gara-gara satu surat itu udah dikasih clue. Oh, kalau kalian notice, kalian pasti langsung tahu oh itu pelakunya. Sayang banget sih menurut aku, lebih baik gak usah dikasih clue hampir ke klimaks itu, tapi langsung aja pelaku bilang sendiri kepada Eloise. Itu agak mengganggu sih. Plot twist pertama itu surprising, tapi pas klimaksnya menurut aku oh ya pasti itu dia pelakunya. Jadi aku udah tahu gitu menurut aku. Kalau kalian nggak notice mungkin masih fun aja sih menurut aku. Pokoknya nanti ada surat, itu clue yang cukup penting. Kalau kalian notice mungkin cukup merusak esensi plot twist di akhir. Beberapa part di bagian horror menurut aku kurang. Beberapa jump scare juga nggak terlalu ngagetin. Langsung aja untuk film ini aku kasih skor 8,5 dari 10 karena menurut aku cukup menghibur dan cerita yang dihadirkan cukup fresh. Jadi kalau kalian belum nonton, bisa nonton terlebih dahulu dan lanjut nonton review ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian pengen nonton Last Night in Soho, tonton sekarang juga karena filmnya seru abis. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen, subscribe channel ini. Oke? Tonton sekarang juga guys. Tonton sekarang juga.